Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya yang menjadi rahmat dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Salah satu di antara dalil tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah Quran Surat An-Nisa ayat 136. Empat kitab Allah yang wajib diketahui. 1. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Secara bahasa, Taurat artinya hukum atau syariat. Kitab Zabur adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem yang diperuntukkan bagi bangsa Bani Israel dan umat Yahudi. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kibti. Secara bahasa, Zabur artinya tulisan. Kitab Injil adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem dan menjadi pedoman hidup bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Pada awalnya, kitab Injil ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Secara bahasa, Injil artinya kabar gembira. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Arab. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur melalui pelantara malaikat Jibril. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Setelah diturunkannya kitab suci Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya,
Maka kitab Allah yang wajib kita pedomani dan kita amalkan hanyalah kitab suci Al-Quran. Adapun kitab-kitab sebelumnya hanya wajib kita ketahui tanpa harus diamalkan.